Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak dan teman-teman semuanya. Saya di sini akan mempresentasikan dan atau menjelaskan yaitu bagaimana menemukan masalah penelitian pendidikan dari hasil observasi yang kami lakukan. Nah, pada observasi yang kami lakukan, kami mengangkat judul yaitu implementasi kurikulum pada SMK Negeri 3 Padang. Banyak masalah yang kami temukan dan juga ada juga solusi yang kami temukan. Nah, untuk membahas hal tersebut, mungkin langsung saja kita bahas pada bagian pertama, yaitu pada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian yang kami laksanakan di SMK Negeri 3 Padang terkait implementasi kurikulum adalah untuk melihat apakah kurikulum yang diterapkan sudah sesuai dengan pedoman nasional yang diterapkan oleh pemerintah, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi, dan mengamati bagaimana sekolah menerapkan kurikulum berbasis kompetensi, terutama dalam konteks keterampilan praktik yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja untuk siswa SMK, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi guru dan siswa dalam penerapan kurikulum, serta faktor-faktor yang mungkin menghambat implementasi yang optimal, menilai metode pembelajaran yang digunakan apakah sudah sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan. Nah, observasi dapat menilai bagaimana keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar serta kesiapan dan kemampuan guru dalam menerapkan kurikulum tersebut, untuk mengkaji apakah fasilitas dan sumber daya sekolah mendukung kebutuhan kurikulum seperti peralatan praktik, laboratorium, atau teknologi pendukung pembelajaran, mengevaluasi apakah implementasi kurikulum memberikan dampak positif terhadap prestasi siswa, baik dalam aspek akademik maupun pada aspek keterampilan. Tujuan ini membantu memberikan gambaran tentang efektivitas dan kualitas implementasi kurikulum di SMK Negeri 3 Padang, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan. Perencanaan pembelajaran di SMK Negeri 3 Padang yang terstruktur, di mana di SMK Negeri 3 Padang ada pembelajaran program keahlian akuntansi, manajemen perkantoran, pemasaran, teknik komputer jaringan, pariwisata, kuliner, dan perhotelan. Pada pembelajaran pemasaran ada pembelajaran yang terstruktur, di mana ada perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan tindak lanjut pembelajaran. SMK Negeri 3 Padang memakai perangkat ajar, namun ada sebagian guru yang melaksanakannya, juga ada yang tidak melaksanakannya, di mana pembaruan dilakukan setiap tahun ajar, dan ada yang didatangkan dari Dinas Pendidikan untuk melihat pembelajaran terstruktur yang sesuai dengan kurikulum Merdeka, apakah kurikulum yang diterapkan oleh mereka apakah sudah sesuai dengan standar atau aturan-aturan yang berlaku. Metode pembelajaran yang digunakan oleh guru adalah metode pembelajaran aktif, tetapi ada sebagian guru yang melaksanakan dan ada yang tidak melaksanakan metode ini, tergantung bagaimana guru mengembangkan metodenya sendiri. SMK Negeri 3 Padang ada pengelompokan guru, dan di mana guru penggerak dilatih hampir 1 tahun. Guru yang melaksanakan metode ini, mereka mendorong keterlibatan siswa secara aktif seperti diskusi, proyek, dan studi kasus. Pembelajaran pemasaran membantu siswa mengembangkan keterampilan abad ke-21, di mana membekali siswa dengan pengetahuan bisnis digital, melaksanakan pemasaran produk secara digital. Dan ada sebagian siswa yang belajar secara autodidak, apalagi semua info dan ilmu banyak didapat dari internet. Pada abad ke-21 terdapat 4C. Apa itu 4C? Yaitu critical thinking, creativity, komunikasi, dan kolaborasi. Guru di SMK Negeri 3 Padang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan karakter nasional dalam setiap materi pembelajaran, di mana ada struktur kurikulum yang mengatur pembelajaran khusus 1 jam. Ada pembelajaran P5, kecuali dasar kejuruan. SMK Negeri 3 juga ada lapor khusus P5. Di dalam pembelajaran P5 ada tema di mana ada 7 pilihan yang mencangkup kewirausahaan, tetapi yang diwajibkan di SMK hanya tema kebekerjaan. Di SMK siswa juga lebih bekal untuk memasuki dunia kerja dan didatangkan pemateri dari Dinas Pendidikan langsung. Guru di SMK Negeri 3 Padang mendorong kolaborasi dan partisipasi siswa dalam pembelajaran dengan kegiatan kelompok, diskusi, dan tugas proyek.
Guru melakukan evaluasi formatif untuk mengukur pemahaman siswa selama pembelajaran. Guru memberikan teks formatif awal dan akhir. Satu elemen diselesaikan dinamakannya dengan sumatif awal, dan kalau selingkup materi dinamakan sumatif akhir, yaitu yang kita kenal dengan ujian akhir semester. Nah, yang selanjutnya kita masuk pada metodologi penelitian. Metodologi penelitian dengan wawancara menggabungkan observasi langsung dengan wawancara untuk mendapatkan data yang lebih mendalam tentang subjek atau situasi tertentu yang terjadi pada SMK Negeri 3 Padang. Adapun tahapan metodologi observasi dengan wawancara yang kami lakukan pada tanggal 20 November di SMK Negeri 3 Padang, yaitu yang pertama menentukan tujuan penelitian dan wawancara. Langkah pertama adalah menetapkan tujuan spesifik dari penelitian dan wawancara. Misalnya, ingin memahami bagaimana guru menerapkan kurikulum atau bagaimana siswa berproses metode pengajaran yang diterapkan. Tujuannya adalah membantu memberikan gambaran tentang efektivitas dan kualitas implementasi kurikulum di SMK Negeri 3 Padang, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depannya. Yang kedua yaitu merancang pertanyaan wawancara, yang ketiga merancang instrumen observasi dan wawancara, yang keempat menentukan responden atau narasumber. Responden yang kami wawancarai adalah guru yang mengajar di SMK Negeri 3 Padang, yang lebih tepatnya yaitu wakil kurikulum, yaitu Ibu Salviani SPD MPD. Yang kelima, pelaksanaan observasi dan wawancara di SMK Negeri 3 Padang pada tanggal 20 November 2024. Yang keenam, wawancara. Yang ketujuh, mencatat dan menganalisis data. Yang kedelapan, menyusun laporan hasil observasi dan wawancara. Yang kesembilan, evaluasi proses dan refleksi. Metode observasi dengan wawancara ini memungkinkan peneliti mendapatkan data yang lebih lengkap dan mendalam, serta memberikan perspektif langsung dari narasumber tentang situasi yang diamati. Pada yang bagian yang kedua yaitu pada ringkasan hasil penelitian, pada tahap perencanaan pembelajaran, para guru di SMK Negeri 3 Padang memiliki rencana pembelajaran yang terstruktur dan mencakup tujuan, kompetensi, serta strategi pembelajaran yang sesuai dengan standar proses pemasaran dalam kurikulum Merdeka. Terlihat dari adanya modul ajar di sekolah tersebut. Ini merupakan bentuk fisik dari perencanaan pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Dalam modul ajar, tentunya tercantum perencanaan pembelajaran secara jelas. Ibu Salviani SPD MPD selaku guru yang kami wawancarai juga mengatakan bahwa di awal pembelajaran guru di SMK Negeri 3 Padang melakukan pertanyaan diagnostik kepada para siswa, di mana pertanyaan tersebut berguna bagi guru untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Ini berarti bahwa guru dan sekolah memungkinkan fleksibilitas dalam pengembangan rencana pembelajaran untuk mengakomodasi kebutuhan individu dan dinamika kelas. SMK Negeri 3 Padang menerapkan metode mendorong keterlibatan siswa secara aktif seperti diskusi, proyek, studi kasus, atau bisa dikenal dengan kurikulum Merdeka dengan project based learning. Tetapi tidak semua guru yang menerapkannya. Seperti dikatakan oleh Ibu Salviani SPD MPD bahwa ada guru yang hanya mengetahui metode pembelajaran yang mendorong keterlibatan siswa secara aktif, tetapi guru tersebut tidak memahami bagaimana cara menerapkannya dalam pembelajarannya. Intinya, berbagai macam tipe guru untuk menerapkan metode pembelajaran aktif. Perlu diketahui bahwa SMK Negeri 3 Padang memberikan pemahaman kepada guru-guru tersebut dan tentunya melakukan penelitian. Dalam pengembangan keterampilan abad ke-21, pembelajaran pemasaran di SMK Negeri 3 Padang membantu siswa mengembangkan keterlibatan abad ke-21. Seperti pemecahan masalah, berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi. Terlihat dari guru SMK Negeri 3 Padang menerapkan 4C dalam pembelajaran, yaitu critical thinking, creativity, communication, dan kolaborasi. Seperti bekerja sama dalam memproduksi dan memasarkan produk yang berpotensi dari suatu daerah. Contohnya pada daerah pantai yang menghasilkan kekayaan laut. Para siswa SMK Negeri 3 Padang akan membuat kerajinan seperti kerajinan tangan dari cangkang kerang, hal-hal unik dari pasir laut, dan membuat gantungan kunci yang mencerminkan daerah tersebut. Lalu para siswa akan memasarkannya baik secara langsung maupun dengan platform online, atau bisa dikenal dengan digital marketing, atau tentunya ini sesuai dengan pengembangan keterampilan pada abad ke-21. Guru SMK Negeri 3 Padang juga mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila
dan karakter nasional dalam materi pembelajaran pemasaran. Pada kurikulum Merdeka, semua mata pelajaran telah terintegrasi pelajaran P5 atau pelajaran penguatan profil pelajar Pancasila dan terintegrasi di dalam P5 tersebut. P5 tersebut terintegrasi di setiap mata pelajaran yang ada di SMK, terkecuali pelajaran TBK atau dasar kejuruan dan KK spesialisasi daripada jurusan. Contohnya, penerapannya itu pada pelajaran matematika. Pada pelajaran matematika tersebut ada pelajaran P5 yang diterapkan, yang akan diajarkan oleh guru. 4 jam mata pelajaran dalam 1 minggu, 1 jamnya itu adalah untuk P5. Dan itu adalah tanggung jawab guru untuk mengatur waktu dan menerapkan dan mengajarkan P5 tersebut. Di mana P5 tersebut terdiri dari 6 dimensi, yaitu beriman, berbineka global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Guru SMK Negeri 3 tentunya mendorong kolaborasi dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Kolaborasi antar siswa sangat penting dan guru berperan penting dalam kolaborasi ini. Guru sebagai narasumber mengarahkan dan membimbing pembelajaran. Guru harus mempersiapkan pembelajaran sebaik mungkin supaya tercipta pembelajaran yang menyenangkan dengan berbagai metode yang ada. Terlihat dari adanya kegiatan kelompok, diskusi, dan proyek kolaborasi yang dilakukan oleh siswa SMK Negeri 3 Padang. Dalam melakukan evaluasi formatif, Ibu Salviani SPD MPD mengatakan guru di SMK Negeri 3 Padang melakukan 3 tahap evaluasi formatif, yaitu formatif awal, formatif proses, dan formatif proses, dan formatif proses. Formatif awal terlihat dari guru melakukan pertanyaan diagnostik pada awal pembelajaran. Evaluasi proses, guru melakukan tes tertulis, kuis, dan menilai dari keaktifan siswa. Evaluasi formatif akhir, guru melakukan penilaian dari ujian setelah ujian semester dan melakukan evaluasi. SMK Negeri 3 Padang tentunya memanfaatkan teknologi modern dalam pembelajaran pemasaran seperti perangkat lunak, pendidikan, atau sumber daya digital. Saat kami melakukan pengamatan dengan berkeliling sekolah, kami melihat bahwa guru di SMK Negeri 3 Padang mengajar telah menggunakan laptop yang tersambung dengan proyektor sebagai media pembelajaran. Ibu Salviani SPD MPD juga mengatakan bahwa di dalam jurusan pemasaran juga terdapat fokus konsentrasi bisnis digital. Ini tentunya sudah memanfaatkan teknologi modern dan pemasaran, terlebih lagi mereka melakukan platform bisnis digital. Yang selanjutnya itu analisis hasil. Observasi di SMK Negeri Padang mengungkapkan sejumlah temuan penting terkait implementasi kurikulum Merdeka. Pertama, perencanaan pembelajaran yang terstruktur ditunjukkan melalui adanya modul ajar, memberikan panduan jelas bagi guru, dan menetapkan tujuan dan kompetensi siswa. Ini berdampak positif karena membantu penyelesaian pembelajaran. Meskipun ketergantungan pada modul dapat mengurangi fleksibilitas dalam menyesuaikan dengan kebutuhan dinamis siswa. Penggunaan pertanyaan diagnostik di awal pembelajaran juga menjadi strategi efektif untuk memahami kemampuan awal siswa. Meskipun tidak dirancang baik, hasilnya bisa menyesatkan. Metode pembelajaran seperti project based learning mendorong keterlibatan siswa dan pengembangan keterampilan abad ke-21. Namun tidak semua guru mampu menerapkannya dalam efektif. Fokus pada keterampilan seperti pemecahan masalah dan kolaborasi mempersiapkan siswa menghadapi tantangan dunia kerja. Tetapi jika terlalu menekankan pada produk akhir, proses pembelajaran mendalami bisa terabaikan. Integrasi nilai Pancasila dan P5 dapat dalam pembelajaran membentuk karakter siswa, tetapi jika tidak diajarkan dengan baik, nilai-nilai tersebut hanya menjadi sekedar formalitas. Kolaborasi antar siswa meningkatkan kemampuan sosial dan komunikasi. Namun, pengelolaan kelompok yang buruk dapat menyebabkan dominasi dari beberapa siswa. Evaluasi formatif yang berlapis memberikan gambaran menyeluruh tentang kemajuan siswa. Seperti proses evaluasi yang berlebihan bisa membebani siswa dan mengalihkan fokus dari pembelajaran. Terakhir, pemanfaatan teknologi modern dalam pembelajaran meningkatkan intersipitas. Meskipun ketidakmerataan akses teknologi dapat menciptakan kesenjangan pengalaman belajar,
Dengan perhatian pada tantangan ini, SMK Negeri 3 Padang dapat lebih optimal dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan inklusif. Selanjutnya yang keempat yaitu penerapan standar kurikulum. Evaluasi terhadap penerapan kurikulum Merdeka di SMK Negeri 3 Padang menunjukkan kesesuaian yang signifikan dengan standar kurikulum yang berlaku. Penggunaan modul ajar sebagai bentuk fisik dari perencanaan pembelajaran mencerminkan komitmen sekolah untuk memenuhi standar proses pendidikan. Selain itu, penerapan pertanyaan diagnostik oleh guru untuk memahami kemampuan alutsista menunjukkan fleksibilitas dan adaptasi terhadap kebutuhan individu yang sejalan dengan prinsip kurikulum Merdeka. Meskipun tidak semua guru menerapkan metode pembelajaran aktif, upaya untuk memberikan pelatihan menunjukkan kesadaran sekolah akan pentingnya keterlibatan siswa. Penggunaan Project Based Learning atau PJBL dalam pembelajaran pemasaran mencerminkan keberanian dalam menerapkan metode yang sesuai dengan kurikulum fokus pada pengembangan keterampilan abad ke-21. Terutama melalui penerapan 4C, critical thinking, creativity, komunikasi, dan kolaborasi. Juga terlihat jelas. Contoh proyek yang melibatkan produksi dan pemasaran produk lokal menunjukkan penerapan nyata dari konsep ini. Lebih jauh, integrasi nilai Pancasila dan karakter nasional dalam setiap mata pelajaran menunjukkan komitmen untuk membentuk karakter siswa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Kegiatan kolaborasi yang melibatkan siswa dalam proyek kelompok menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan menunjukkan kerjasama antar siswa. Sesuai dengan prinsip pembelajaran aktif dalam penerapan evaluasi formatif yang terstruktur awal, proses, dan akhir, kemungkinan guru akan memantau perkembangan siswa secara menyeluruh dan menyesuaikan pengajaran berdasarkan kebutuhan. Akhirnya, pemanfaatan teknologi modern seperti perangkat lunak, pendidikan, dan penggunaan laptop dengan proyektor menunjukkan komitmen untuk memanfaatkan teknologi dalam pendidikan, terutama dalam bisnis digital. Secara keseluruhan, SMK Negeri 3 Padang telah menerapkan kurikulum Merdeka dengan baik, memenuhi banyak standar yang diterapkan meskipun ada tantangan dalam penerapan metode aktif oleh beberapa guru. Upaya untuk memberikan pelatihan dan dukungan menunjukkan keinginan untuk terus beradaptasi dan berkembang. Integrasi nilai-nilai Pancasila dan keterampilan abad ke-21 dalam pembelajaran semakin menguatkan kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan pendidikan masa kini. Nah, selanjutnya yaitu pada bagian rekomendasi. Selanjutnya kita akan membahas pada bagian rekomendasi. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di SMK Negeri 3 Padang, beberapa rekomendasi spesifik dapat diterapkan dalam proses pengajaran, metode pembelajaran, dan penilaian. Pertama, pentingnya untuk mengadakan program pelatihan berkelanjutan bagi guru agar mereka dapat lebih memahami dan menerapkan metode pembelajaran aktif seperti project based learning. Selain itu, membentuk kelompok mentoring antar guru yang berpengalaman dan ada yang baru dapat membentuk dalam berbagai praktik terbaik. Pengembangan kurikulum yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan siswa juga perlu didorong dengan penyesuaian materi ajar berdasarkan hasil diagnostik awal. Selanjutnya, di verifikasi metode pembelajaran sangat dianjurkan guru sebaiknya menggunakan berbagai pendekatan termasuk pembelajaran berbasis masalah dan pengalaman untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Pengalaman teknologi dan pengajaran juga harus diperluas dengan menggunakan alat digital dan platform pembelajaran online untuk mendukung pembelajaran jarak jauh maupun tatap muka. Rancangan proyek interdisipliner yang menggabungkan mata pelajaran lain dengan pembelajaran dapat membantu siswa melihat relevansi materi yang dipelajari. Dalam hal penilaian, implementasi penilaian berbasis kinerja yang komprehensif perlu diperkenalkan.
di mana siswa dapat menunjukkan keterampilan mereka melalui proyek yang nyata dan presentasi. Bukan hanya ujian tertulis, umpan balik yang terstruktur dan kontribusi setelah evaluasi juga penting untuk siswa memahami kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan. Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi ini, siswa SMK Negeri 3 Padang dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran, keterlibatan siswa, dan kualitas penilaian, sehingga lebih sesuai dengan tujuan kurikulum merdeka dan kebutuhan pendidikan masa kini. Selanjutnya itu dari hasil penelitian penerapan kurikulum merdeka di SMK Negeri 3 Padang dapat disimpulkan bahwa sekolah ini memiliki rencana pembelajaran yang struktur, mencakup tujuan, kompetensi, dan strategi yang sesuai dengan standar proses pemasaran yang tercermin dalam modul ajar. Guru-guru di SMK Negeri 3 Padang melakukan pertanyaan diagnostik di awal pembelajaran untuk memahami kemampuan awal siswa, sehingga kemungkinan penyesuaian rencana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan individu siswa masing-masing. Meskipun tidak semua guru menerapkan metode pembelajaran yang aktif, sekolah memberikan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang penerapan metode, termasuk proyek based learning. Pembelajaran di SMK Negeri 3 juga menekankan pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi melalui proyek nyata dan melibatkan produksi dan pemasaran produk lokal. Selain itu, nilai-nilai Pancasila dan karakter nasional diintegrasikan dalam semua mata pelajaran melalui pelajaran P5 yang diterapkan secara konsisten. Guru berperan aktif dan mendorong kolaborasi antar siswa melalui kegiatan kelompok, diskusi, dan proyek kolaboratif, menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan. Proses evaluasi formatif di SMK Negeri 3 Padang dilaksanakan dalam 3 tahap awal formatif awal, proses, dan akhir untuk memastikan pemantauan kemajuan siswa. Selain itu, SMK Negeri 3 Padang mengadopsi teknologi modern dalam pembelajaran, termasuk penggunaan perangkat lunak pendidikan dan platform bisnis digital yang mendukung pengajar di jurusan pemasaran. Secara keseluruhan, SMK Negeri 3 Padang menemukan komitmen yang kuat dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Seperti yang sudah dijelaskan dari awal tadi, pada guru-guru di SMK Negeri 3 Padang telah melakukan atau menerapkan kurikulum dengan baik. Pada tahap perencanaan pembelajaran, para guru di SMK Negeri 3 Padang memiliki rencana pembelajarannya yang terstruktur dan mencakup tujuan, kompetensi, serta strategi pembelajaran sesuai dengan standar proses pemasaran kurikulum merdeka. Nah, ini bisa dilihat dari adanya modul ajar yang ada di sekolah tersebut. Ini merupakan bentuk fisik dari perencanaan pembelajaran pada kurikulum merdeka. Nah, pada SMK Negeri 3 Padang tersebut, guru-guru itu sebelum memulai pembelajaran, mereka sudah mempunyai modul ajar. Nah, pada modul ajar tersebut sudah tergambar semua apa yang akan diajarkan, bagaimana proses pembelajarannya juga berlangsung sudah ada pada modul tersebut. SMK Negeri 3 Padang menerapkan metode yang mendorong keterlibatan siswa secara aktif seperti diskusi, proyek, studi kasus, atau bisa dikenal dengan kurikulum merdeka dengan project based learning tadi. Tetapi tidak semua yang guru menerapkannya. Dalam pengembangan keterampilan abad ke-21, pembelajaran pemasaran di SMK Negeri 3 Padang membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti pemecahan masalah, berpikir kritis, komunikasi, dan kolaboratif. Jadi siswa di sini dituntut untuk bisa memecahkan masalah baik secara individu atau kelompok, dan juga siswa dituntut untuk bisa berpikir kritis. Nanti guru akan memberikan contoh atau masalah kepada siswa, dan siswa diberi kesempatan untuk berpikir kritis bagaimana memecahkan masalah tersebut, bagaimana bisa mengatasi masalah tersebut, apa solusi yang dapat dilakukan.
Dan juga komunikasi, siswa di sini akan dilatih komunikasinya baik dari presentasi, dari tugas kelompok atau lain-lain, dan juga kolaborasi. Siswa juga dilatih kolaborasinya bisa baik berupa dari kerja kelompok atau tugas kelompok. Terlihat juga dari guru di SMK Negeri 3 Padang menerapkan 4C tadi dalam pembelajaran, yaitu critical thinking, creativity, communication, dan kolaborasi. Seperti bekerja sama antar siswa. Guru di SMK Negeri 3 Padang juga mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan karakter nasional dalam materi dan pembelajaran pemasaran. Pada kurikulum Merdeka, semua mata pelajaran telah terintegrasi pelajarannya pada P5 tadi, pembelajaran penguatan profil Pancasila, dan terintegrasi. Di dalam P5 tersebut terintegrasi di setiap mata pelajaran yang ada di SMK terkecuali pelajaran TBK atau dasar kejuruan. Guru di SMK Negeri 3 Padang tentunya mendorong kolaborasi dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Kolaborasi antar siswa sangat penting dan guru berperan penting dalam kolaborasi ini. Guru memberikan narasumber, mengarahkan, dan membimbing pembelajaran. Guru harus mempersiapkan pembelajaran sebaik mungkin supaya tercipta pembelajaran menyenangkan dengan berbagai metode yang ada. Jadi guru di sini harus bisa mengambil metode atau mengambil langkah-langkah bagaimana pembelajaran itu tidak bosan, tidak canggung, supaya siswa juga bisa lebih efektif memahami pelajaran yang disampaikan atau yang diberikan oleh guru-guru. Terlihat dari adanya kegiatan kelompok, diskusi, dan proyek kolaboratif yang dilakukan oleh siswa SMK Negeri 3 Padang. Jadi pada SMK Negeri 3 Padang itu juga guru-gurunya sudah menerapkan kegiatan kelompok kepada siswanya, kegiatan diskusi, dan proyek kolaboratif yang dilakukan oleh SMK Negeri 3 Padang yang bertujuan untuk melatih kerjasama dan juga komunikasi dan kemampuan siswa. Guru dapat menilai itu semua secara langsung dan juga bisa dengan jelas mengetahui sejauh mana kemampuan siswa tersebut. SMK Negeri 3 Padang tentunya memanfaatkan teknologi modern dalam pembelajaran pemasaran seperti perangkat lunak pendidikan atau sumber daya digital. Nah, jadi guru-guru di SMK Negeri 3 Padang ini pada bagian pemasaran juga sudah memanfaatkan teknologi yang modern. Saat kami melakukan pengamatan dengan berkeliling sekolah, kami melihat bahwa guru di SMK Negeri 3 Padang mengajar telah menggunakan laptop yang tersambung ke proyektor sebagai media pembelajaran. Jadi pembelajaran di situ sudah menggunakan proyektor dan juga sudah menggunakan laptop dan juga banyak teknologi-teknologi lagi yang digunakan oleh guru-guru di SMK Negeri 3 Padang untuk menunjang keberlangsungan atau keberhasilan proses belajar mengajar. Observasi di SMK Negeri 3 Padang mengungkapkan sejumlah temuan penting terkait implementasi kurikulum Merdeka. Pertama, perencanaan pembelajaran yang terstruktur ditunjukkan melalui adanya modul ajar memberikan panduan jelas bagi guru dan menetapkan tujuan dari kompetensi siswa. Ini berdampak positif karena membantu penyelesaian pembelajaran. Meskipun ketergantungan pada modul dapat mengurangi fleksibilitas dan menyesuaikan dengan kebutuhan dinamis siswa. Penggunaan pernyataan diagnotis di awal pembelajaran juga menjadi strategi efektif untuk memahami kemampuan awal siswa. Meskipun jika tidak dirancang baik, hasilnya bisa menyesatkan jika tidak dirancang baik. Nah, jadi di sini saya akan menyimpulkan dari semua penjelasan saya, yaitu berdasarkan arahan Bapak tadi, yaitu menemukan masalah penelitian pendidikan dari hasil observasi. Jadi dari hasil observasi yang kami lakukan, kami menemukan masalah pada SMK Negeri 3 Padang itu. Nah, adapun masalah yang dihadapi SMK Negeri 3 Padang yaitu ada guru-guru yang kurang menerapkan kurikulum Merdeka pada pembelajaran mereka. Mereka mengetahui
bagaimana konsep kurikulum merdeka, tapi mereka kurang bisa atau tidak menerapkannya pada proses pembelajaran. Seperti contohnya tadi pada pembelajaran P5, yaitu pembelajaran P5 itu wajib dilakukan pada semua mata pembelajaran. Jadi guru itu harus menerapkan pembelajaran P5 tersebut pada setiap mata pelajaran. Nah, jadi ada guru-guru yang tidak menerapkan P5 tersebut karena mereka tidak tahu bagaimana cara mengimplementasikannya, cara mengatur waktunya. Nah, mungkin itu adalah kesimpulan dari semua penjelasan saya. Akhir kata, jika ada salah kata atau salah pengucapan, saya minta maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.